Oke? Jangan put. Misalkan kamu tuh pengen invest penampilan biar kamu tuh terlihat oke kalau kemana-mana. Jadi orang tuh melihat kamu bersih, cakep, ganteng. Penampilan oke, itu adalah investasi yang penting juga. Ketika kita baru ketemu sama orang baru, ketika kamu pergi ke acara formal, ketemu pasangan, gebetan, ketemu calon mertua. Tapi ada satu hal yang paling penting, apalagi di era Gen Z. Kamu tahu, aku Gen Z juga guys, makanya pengen ngomong di sini ya. Buat teman-teman sesama Gen Z ya, apalagi kan Gen Z itu dipandang sangat rendah banget ya, maksudnya nggak sopan, nggak mau kerja, pemalas. Apalagi guys yang sering kamu baca di internet, coba deh komen. Aku tuh sering ngeliat kalau Gen Z ini dipandang sebelah mata banget sama perusahaan-perusahaan. Ya udah oke, kenapa jadi merembet ke sana ya? Poinnya bukan itu. Tapi kita balik lagi ke basic manner. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Apa kabar semuanya? Happy New Year dan New Year and New Hair. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu akan berlalu, aku tahu. Cuma prosesnya itu memang tidak gampang ya, moodnya naik turun. Aku nggak sabar untuk sharing apa yang sudah terjadi di YouTube ini. Tapi nanti ya, tunggu semuanya selesai dan ya aku percaya semuanya akan pulih kembali. Oke, ngomongin tentang basic manner. Apa yang ada di pikiran kalian tentang basic manner? Sering nggak kamu tuh diajarin sama orang tua, sama keluarga kamu kalau kamu tuh nggak boleh kayak gini, kamu tuh harus begini. Apa sih sebenarnya basic manner itu? Etika dasar atau tata krama yang mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Itu tentang gimana cara kamu sopan santun. Dan harus kamu tahu ya, basic manner ini juga membantu banget untuk menjaga hubungan baik dengan seseorang. Kamu misal kerja sama seseorang, terus tiba-tiba kamu tidak menghargai waktu dia, kamu misalkan ngaret, dia jadi kesel sama kamu gara-gara kamu tuh menyepelekan waktu, padahal harusnya jam 1 udah syuting, tapi kamu datang jam 1:30, itu ngeselin gak sih? Ngeselin banget. Kalau kamu tinggal di Jepang, di Korea, kamu 1 detik aja, 1 menit itu udah ditinggal. Untung di Indonesia tuh orangnya baik-baik. Terus juga ada satu hal yang mengganjal di hati aku. Ini aku ngalir aja ya guys, sama aku baca poin-poin penting yang udah aku catat ya di HP. Gimana caranya terlihat elegan, terlihat berkarisma tanpa perlu menggunakan barang mahal. Tapi aku tahu barang-barang mahal itu bener-bener membantu kita terlihat elegan. Terserah orang tuh memandang sosok elegan itu seperti apa. Menurut kamu sosok yang elegan itu orang yang intinya rapih, bersih, nggak peduli dia pakai brand apa? Atau menurut kamu elegan itu adalah orang yang pakai baju branded, yang benar-benar high lifestyle? Tapi di sini kita fokusnya ke manner, mencoba untuk menjaga tutur kata dengan baik. Kayak Ariel Tatum contohnya, ya mungkin dia pakai baju biasa aja nggak sih? Aku nggak memperhatikan dia pakai brand apa, dan makeupnya juga, ya dia kan auranya kayak seksi, cantik gitu ya. Itu kelihatan dari cara tutur kata dia. Aku suka banget setiap di interview, aku nontonin podcastnya Ariel Tatum, aku suka banget cara pembawaan dia. Bersikap elegan. Di sini kita belajar ya guys. Kamu sama aku sama-sama belajar. Kita nggak perlu mencari validasi. Kamu nggak perlu kayak berisik ngomong di semua sosmed untuk menarik perhatian, untuk haus akan validasi. Tapi balik lagi, terserah kamu. Kalau misalkan kamu pengen membutuhkan validasi, ya mungkin kurang perhatian kan, ada juga orang yang kayak gitu. Tapi kamu lihat sendiri, Ariel Tatum tuh orangnya kayak tenang, introvert, dan you know, she is a Scorpio. Aku tahu Scorpio orangnya sangat tenang, ini yang cewek ya. Dan si Ariel Tatum ini bisa gitu ngebawa dirinya, dan banyak komentar positif untuk dia. Profesional sebagai aktris, jam terbang memang tidak bisa membohongi. Dan profesional dia dalam public speaking, dia tahu gitu loh, dia bisa menempatkan diri. Nah disitu kamu bisa belajar sih. Sikap dan perilaku, belajar tentang basic manner ya. Bersikap tenang dan percaya diri. Aku tahu ini memang basic banget. Kamu harus diajarin tenang sama pede. Nah, kedengarannya gampang. Yaudah, kamu belajar untuk tenang aja, tenang dan pede. Tapi gampang gak sih buat kamu praktik? Kamu disuruh tenang dalam situasi apapun. Jangan buru-buru, jangan terlalu banyak gestur. Kalau kamu kebanyakan gestur, itu kelihatan panik. Kesannya sangat berlebihan. Kamu sidang skripsi nih, terus banyak banget gestur di badan kamu. Kesannya kayak panik dan kelihatan nih sama dosen penguji. Ini orang kok nggak pede sama kerjaannya sendirian. Kena sih kamu. Dan pede sama apapun ya. Yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu tunjukkan. Aku juga nggak tahu sih sebenarnya bersikap ini termasuk dalam typing juga nggak sih, jujur ya. Zaman sekarang typing ganteng dan typing cantik itu dinilai juga loh. Aku ilfeel sama orang dari chat. Bayangin guys,
Aku belum ketemu sama orangnya, tapi karena ketikan dia aku bisa ilfeel. Kenapa coba? Karena yang pertama dia nggak pakai titik koma. Sebel gak sih guys kalau kamu ngechat sama orang tapi dia nggak pakai tanda baca? Pusing nggak kamu baca dia? Terus cuma manggil nama doang, apalagi dia cuma PPPP. Sebel gak sih kalau ada orang yang ngechat cuma P atau manggil namaku doang? Apa? Manggil doang? Tujuannya apa gitu loh? Itu membuang waktu seseorang, percayalah guys. Orang yang baca itu bisa gelisah, overthinking. Kenapa ya? Selanjutnya, bicaralah dengan lembut dan jelas. Oke, bicara dengan lembut. Aku nggak tahu, setiap manusia tuh punya energi yang beda-beda. Ada yang mungkin pembawaannya tuh memang semangat ya, kayak api membara. Ada yang pembawaannya kayak air gitu yang mengalir santai. Tapi aku tipenya bisa dua, tergantung situasi. Dan sekarang kamu mungkin bisa nilai cara bicara aku apakah tegas atau lembut. Energi itu nggak bisa dibohongin guys. Kalau aku nonton orang yang ngomongnya lembut, oke, aku mungkin merasa tenang, terhealing gitu loh, tersembuhkan patah hati aku. Tapi ngantuk guys. Tapi kalau aku nonton orang yang semangat, yang ngomongnya tuh tegas gitu ya, yang ada lucu-lucunya juga bikin aku ketawa, itu membuat aku jadi kayak hidup kembali. Kalau misalkan emang pengen terlihat elegan, mungkin gini guys, lebih diatur tutur kata dan nada bicaranya sih. Kalau kamu memang gak bisa ngomong lembut kayak orang Jawa yang adem gitu, ya gak apa-apa, jadi diri kamu sendiri, tapi perhatikan tutur kata, jangan ngomong kasar. Udah biasa ya bagi kamu, ngomong kasar cuma bercandaan kah, oke. Tapi itu jadi habit gak sih? Itu jadi kebiasaan loh. Aku pernah bahas ini deh kayaknya. Bayangin kamu diundang sama mertua makan malam, kamu mau memberikan impression yang baik gitu ya sama keluarga besarnya, dandan yang rapi, tapi tiba-tiba kamu ngomong, ih bang, tolong jangan ya guys. Kamu bayangin apa yang ada di pikiran keluarga besar pacar kamu. Next, menjaga postur tubuh. Ini penting banget. Kamu harus belajar tentang postur tubuh. Kamu harus perhatikan punggung kamu, dagu, leher, cara kamu memegang sendok, garpu ketika makan. Itu penting banget loh guys. Ya mungkin kamu di rumah tuh kayak bebas ya, nonton begini nih, nongkrong begini sambil makan, sambil nonton TV, dilihat elegan gitu ya di mata orang-orang. Ini pernah aku share kayaknya deh. Kamu latih untuk duduk tegak. Aku kalau makan duduknya tegak, pakai sendok dan garpu. Tadinya aku tuh nggak pernah makan sendok sama garpu. Tapi semenjak aku sering diundang event-event besar yang penting, aku mulai kayak, aku nggak bisa nih jadi kayak anak-anak yang biasa gitu loh. Anak-anak santai lah, anak-anak tongkrongan. Aku harus mengubah kebiasaan makanku. Aku jadi kayak pakai sendok garpu. Awalnya kayak rada ribet sih, tapi sekarang jadi kebiasaan karena lebih gampang aja makannya. Berdiri tegak, jalan dengan percaya diri, pandangan lurus ke depan, dan gak perlu takut orang mikirin apa tentang kamu. Kamu masuk ke dalam ruangan, misal kamu gak pede sama baju kamu, percayalah manusia gak ada yang peduli. Nobody cares about you. Believe me, gak ada yang peduli guys. Mungkin orang tuh kayak notice, ih lucu ya bajunya. Udah, ini sering banget ya kayak, kalau misalkan aku pakai baju yang mungkin terlihat ribet ya, kayak rapi banget sih, kayak mau kemana aja, gak bisa guys. Ini udah kebiasaan aku, karena aku tahu gimana caranya aku membawa diri. Aku pengen terlihat dress well kemana-mana. Kita nggak pernah tahu loh bakal ketemu siapa aja di luar. Bisa kamu iseng jalan ke tempat makan, kalau kamu tiba-tiba ketemu sama orang penting tanpa disengaja, terus dia ngeliat baju kamu tuh lusuh gitu loh. Yang tadinya dia mau ngajak ngobrol kamu, mau nyapa kamu, tiba-tiba nggak jadi. Kok ini orang berantakan ya? Kok beda sama di Instagram? Tetaplah bersiap. Kataku sih, saran aku kalian tetap bersiap aja sih. Gak usah berharap bakal ketemu siapa, tapi kamu harus tetap standby. Di luar hujan, aku tetap akan pengen bikin video ini. Semoga suaraku kedengeran. Tetap standby, tetap bawa diri kamu gitu loh. Kalau misalkan ya udah ke warung, coba ikat rambutnya, coba dicek bajunya bau apa enggak gitu loh, walaupun ke warung doang. Oke? Perhatikan bahasa tubuh. Oh ya, tadi kan tentang postur tubuh nih, sekarang bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga penting sih. Kayak kamu gimana naruh tangan, kaki, posisi badan juga. Kalau kamu kayak nyender, walaupun mungkin kamu tuh seneng sama dia, tapi kamu nyender gini loh, orang nyangkanya kamu ngantuk dan nggak tertarik sama obrolan dia. Apalagi kamu tuh kayak nyilang tangan kayak gini. Kesannya sombong, jadi memberikan kesan good listener ya. Coba majuin badannya, dengerin dia ngomong. Kalau bisa kamu angguk-angguk kepala. Ya pokoknya tergantung lah, kamu berikan respon kecil-kecil di setiap orang itu ngomong. Jadi dia tuh merasa dihargai. Tersenyum dengan tulus, ini penting banget. Senyum adalah emas guys. Aku jujur, aku gak suka banget sama orang yang mahal banget senyumnya. Kenapa sih? Kok bisa ada orang yang senyumnya tuh pelit gitu loh. Ketika aku nyapa orang, aku cuma kayak, orang cuma kayak
Kelihatan ya? Senyum yang sama senyum yang bye, you never see me again. Aku gak akan mau interaksi sama orang yang kayak gitu lagi. Gak ramah. Senyum itu gampang dan gratis, gak berat. Kamu tinggal angkat ini kamu nih dan tersenyum di hadapan orang yang udah baik sama kamu, yang udah menyapa kamu. Ini dari lubuk hati aku banget sih soalnya. Jangan pelit senyum lah. Jadi bukan senyum yang berlebihan tapi terlihat berkelas juga. Tips biar nggak malu-maluin ya, aku taruh sini linknya. Kalian pernah gak sih risih sama orang yang mulutnya tuh ngecap kalau makan? Kayak makanan dia terlalu besar atau rasanya saking enaknya jadi dia bener-bener kayak menikmati makanan itu. Lebih rapi aja sih. Intinya makannya yang rapi, ngerti gak sih guys? Ada loh mukbang ya, konten kreator mukbang dari Korea. Walaupun makanannya segede box, tapi dia tetap elegan. Aku lihat nggak berantakan. Siapa? Eat with Boki. Dia makannya sangat rapi. Aku suka banget. Mingkem. Itu terlihat lebih berkelas karena orang akan mandang kamu, ini orang makannya rapih ya. Karena sering nggak sih kamu lihat di konten reels ya, konten reels aku tuh macam-macam guys, karena aku tuh orangnya sangat receh ya. Aku demen banget sama konten-konten yang lucu. Tiba-tiba muncul nih ada satu konten yang makannya tuh berantakan. Pokoknya banyak yang komen di sana. Basic mannernya nggak suka. Table mannernya nggak suka, berantakan. Jadi dia makan bakso nggak rapih gitu loh. Jadi baksonya tuh ada yang isinya air tuh kayak muncrat gitu loh ke mata dia dan tumpah kemana-mana. Dia harus bersihin itu meja dan akhirnya dia kagak enjoy untuk ngelanjutin makannya. Harusnya kan baksonya tuh dipotong dulu ya, baru tapi dia digigit langsung gitu loh. Jadi sebenarnya ini hal simple sih. Aku tahu anak-anak yang di kampung tuh kayak, ayo udah makan aja. Jujur aku juga dulu anak kampung guys, orang di sekitar aku kayak gitu. Tapi ketika kita datang ke sebuah acara yang penting, nah pertama kalinya aku datang ke acara penting, semua makan dengan rapi. Aku lihat, aku nggak mau malu-maluin diri sendiri dong. Terus juga jangan sendawa sembarangan. Tapi bisa gak sih diatur gitu loh, jangan kayak bebas membunyikan suara itu. Kan kita bisa kayak tutup mulut nih, jangan di depan orang. Intinya teman-teman, aku membagikan ilmu ini bukannya pengen meremehkan orang-orang yang makannya tuh kayak ngasal. Aku pengen kamu belajar karena kita nggak pernah tahu bakal ketemu siapa. Hujan lagi guys, hujan deras. Oke, aku pindah di dalam guys biar suara hujannya tuh nggak mengganggu video ya. Tadi nyampe mana ya, astaga. Aku jadi lupa kan gara-gara pindah posisi. Oh, sama ini juga. Ini mengganggu aku, detail freak. Suka kaget gak sama orang yang ngebunyiin sendok? Kayak kalau makan tuh ting ting ting. Sangat barbar kan makannya. Hindarin kayak kesannya sih orang akan mikirnya kamu tuh kayak main-mainin sendok dan garpu padahal kamu lagi makan. Di Indonesia ya khususnya kan banyak aturan ya. Sopan santun dan ciri-cirinya ini yang aku sebutin tadi. Pokoknya di sini aku tekenin penting banget belajar etika. Etika adalah norma atau aturan yang mengatur perilaku seorang dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai moral dan kesopanan. Yang aku bilang tadi kan basic manner itu kan yang membuat hubungan kalian jadi lebih baik. Membangun hubungan yang baik gitu. Apa sih bahasanya? Dengan kamu punya etika, itu sangat membantu kamu dalam berbagai situasi, baik dalam berbicara, bersikap, maupun berinteraksi dengan orang lain. Pokoknya setelah kamu udah mendengarkan semua ciri-ciri dari aku, penting banget kamu punya kesadaran diri, bersifat normatif, jadi kamu tuh tahu mana yang baik dan buruk dalam masyarakat. Tapi satu hal juga, memang semua yang aku sebutin ini mungkin gak berlaku di budaya lain. Kayak contoh budaya Korea. Kamu tahu Korea kalau makan tuh benar-benar barbar kan? Bunyi gitu kan mulutnya. Tapi kalau di Indonesia tuh kayak, ini orang makan berisik banget sih. Pokoknya kamu sesuaiin diri aja sih. Kamu pakai basic manner yang aku kasih nih di Indonesia khususnya. Kalau kamu mau keluar negeri, riset-riset lagi deh budaya di Italia gimana, di Prancis gimana, kamu bisa cari sendiri sih. So, jadi segitu aja sharing dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Aku sharing kayak gini karena aku peduli sama kalian. Aku sudah merasakan ini, aku melihat itu semua dan makanya aku sampaikan di video ini. Thank you so much for watching. Kalau kamu ada request aku pengen ngebahas apa lagi, boleh komen di bawah sini. Thank you so much for watching. Follow all my social media and see you on my next video. Bye-bye!